Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa tadabburahu wa ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, insan syamil ya panggilannya ya. Nggak boleh bapak-bapak ibu-ibu ya. Baik, insan syamil yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di hari-hari yang sangat dimuliakan, ditambah dengan Sayyidul Ayyam hari Jumat ini kita bisa berkumpul di insya Allah tempat yang penuh keberkahan, tempat diproduksinya mushaf-mushaf Quran yang menjadi amal jariah ya buat semua insya Allah ya. Insya Allah kita akan membahas satu tema yang sebetulnya ini sudah rutin ya kita kenang ya, kita ingat tentang syariat yang biasa dilakukan oleh kita semua di bulan Dzulhijjah ini ya. Namun bagaimana Al-Qur'an yang kontennya sama, ayatnya tidak pernah berubah, tapi kalau kita membuka hati kita ya, akal kita dan ingin kembali mengkaji ayat-ayat yang sama, maka insya Allah akan Allah kasih sesuatu yang baru. Kitabun khalid wa ataqun mutajaddid. Kitabnya sama gitu, abadi, nggak ada perubahan ya. Tapi ya, pemberian inspirasi ya, sesuatu yang mungkin relate dengan kita itu akan Allah berikan. Nah, ini kehebatan Quran yang tentu nanti kalau kita ketemu ayatnya sama gitu, itu jangan sampai ada sikap qad sami'na, yang gini mah sudah pernah. Pastikan diajak untuk mengkaji tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul apa betul ya? Paling nanti kisah penyembelihan gitu kan, korban gitu, mungkin itu lagi gitu ya. Nah, tapi sekali lagi sebagai hamba Allah yang beriman, mari kita sama-sama mengimani, meyakini kehebatan Quran dalam memberikan pedoman panduan itu yang sifatnya timeless ya. Ya, tidak akan basi gitu. Sekarang kita kaji, maka itu ya, panduan, pedomannya, inspirasinya akan sangat relate dengan apa yang kita hadapi hari ini. Ya. Insan syamil yang dihormati, dirahmati oleh Allah ya. Saya harus pembiasaan dulu nih, insan syamil ya. Baik. Jadi tema kita adalah tentang pesan cinta ya, Khaliq untuk insan syamil. Ini yang diberikan oleh panitia ya. Dan saya yakin bayangan kita kalau bicara tentang cinta gitu ya, itu kan pasti pemberian gitu. Ya, apa bukti cinta Syamil Group ini ya kepada kita? Ya ada fasilitas, ya ada mungkin bonus ya dan sebagainya gitu ya. Nah itu bukti cinta tuh pasti diberi, dikasih gitu ya. Nah, tapi nanti perspektif atau cara pandang Qur'ani ini memang apa ya, di luar logika manusia. Ya, seringkali kita menganggap kalau dikasih, diberi itu ya itu bentuk cinta. Tapi kalau ya, diuji, ditantang, dikasih challenge gitu ya, ini siga nambah kerjaan ya deh gitu ya. Nah ini nanti kita lihat bagaimana Allah ya, menjelaskan tentang cara Allah membuktikan cintanya kepada hambanya ya. Kemudian langsung saja kita lihat ya, next. Kosakata Khaliq yang
Kita semua tahu terjemahannya apa? Kholiq. Kholiq itu apa? Pencipta. Sudah tahu sih jawabannya, tapi kalau ditanya begitu teh sieun siga nama ngeprank gitu nya, sieun salah gitu. Padahal sudah tahu bisik-bisik gitu ya. Ya pencipta kan kholiq itu. Kita makhluk, kita yang diciptakan. Ya. Nah, uniknya Bapak Ibu insan syamil yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Quran penyebutan kholiq yang artinya pencipta itu ada 12 kali. Ada 12 kali. Dan semua kholiq itu selalu temanya dikaitkan dengan nama Allah yang lain, yaitu Rob. Selalu itu ada 12 kali, 12 ayat tentang kholiq ya, selalu dihubungkan dengan Rob. Apakah eksplisit disebutkan Robnya itu ada 6 ayat juga, ada kholiq, ada Rob, itu 6 kali itu digabung gitu. Nah, 6 kali sisanya itu implisit makna dari Rob ya. Jadi ini sangat penting kita pahami ketika bicara tentang kholiq ya, sang pencipta itu, memahami nama Allah yang lain yaitu Rob. Nah, dari 6 penyebutan yang langsung ya eksplisit ya dihubungkan antara kholiq dengan Rob, kita ambil 2 ayat contohnya ya di sini. Pertama di surat Shad. Ya. Idz qala rabbuka lil malaikati inni kholiqun basyaran min tin. Ya. Ingatlah ketika Rabbmu ya. Rabbuka, Rabbmu ya. Saya sudah modifikasi di sini. Terjemahannya kalau dibaca di mushaf itu Tuhanmu. Ya, Tuhanmu. Saya modifikasi karena Rob ya Rob, Tuhan ya Tuhan gitu. Ya. Ingatlah ketika Robmu berfirman kepada malaikat, ini sesungguhnya aku kholiqun, kholiq. Ya, menciptakan basyaron, manusia. Ini ya satu, jadi disebut kholiq, sebelumnya ada Rob. Kemudian ayat yang kedua di surat Al-An'am ya, ayat 102. Dzalikumullah, yang demikian itu adalah Allah. Siapa Allah? Rabbukum, Rabb kalian ya. La ilaha illahu, tidak ada ilah selain dia. Khaliqu kulli syai ya, pencipta segala sesuatu. Oke ya. Nah, maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat makna Rob ya. Harus ada kata kunci yang kita pegang ketika ketemu kata Rob itu apa sih maknanya gitu ya. Ada 3 langsung ya. Nah, ini. Jadi makna Rob ini yang pertama adalah provider ya, provider yang menyediakan ya, tidak hanya hotspot ya, tidak hanya komunikasi ya, provider. Jadi hari ini kita mencarikan provider yang bisa jangkauannya, coverage areanya itu bisa ke gunung, kemana gitu ya, provider. Jadi Rob itu yang menyediakan semua kebutuhan makhluk, itu Rob, itu satu ya. Jadi kita butuh bernafas, ya kita butuh makan, minum, ya. Kita butuh untuk survive ya, kita butuh untuk juga melakukan inovasi-inovasi gitu. Allah yang menyediakan semua kebutuhan itu. Apakah dari akalnya, apakah material, bahan-bahan yang dibutuhkannya gitu. Itu Allah sebagai Rob, yaitu sebagai provider. Itu yang pertama. Yang kedua, makna Rob itu adalah sebagai caretaker, yang memelihara, yang menjaga, yang merawat gitu. Ini masjid ini ya, kalau ada orang yang merawatnya maka disebut Rob ya. Kalau teman-teman punya kendaraan kemudian dicuci, ganti oli, waktunya ke bengkel gitu, itu berarti memelihara kendaraan, itu berarti sebagai Rob ya, sebagai Rob, pemelihara, perawat gitu ya.
Yang ketiga adalah edukator atau mentor, ya, pembimbing. Ya, jangan ditambahi skripsi lah ya, nanti rame. Pembimbing skripsi, enggak, bukan ya, edukator ya. Jadi Allah sebagai Rabb itu pembimbing yang membersamai proses ya kita semua itu untuk langkah demi langkah, tahap demi tahap, sampai kita naik kelas, diberikan potensi, diungkap potensi yang baru, diberikan ujiannya, dibuktikan naik kelas gitu. Itu Allah sebagai Rabb dalam maknanya pembimbing. Oke. Ya, kita sebutkan ya, makna Rabb itu pertama apa? Provider, yang kedua caretaker, yang ketiga edukator. Nah, dan hebatnya lagi, nama Rabb dalam Quran itu jumlahnya banyak banget pisan. Ada 980 kali disebutkan Rabb itu, paling banyak dibandingkan nama-nama Allah yang lain. Ya. Kalau kita baca surat Al-Fatihah, ada nggak Rabb di situ? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai ujung surat Trikul, ada nggak kita menemukan Rabb surat Trikul itu? Ada apa? Qul a'udzu birabbin nas gitu. Di awal Quran ada Rabb, di akhir juga ada Rabb. Dan asal muasal manusia sebelum ruh, ya, ruh itu dimasukkan ke dalam jasad-jasad itu juga Allah mengenalkan dirinya sebagai Rabb. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Rabb kalian? Bukankah aku Rabb kalian gitu? Yang menyediakan, yang memelihara, yang membimbing kalian. Rabb yang pertama dikenalkan. Nah, jadi ini kalau kita ketemu kata Rabb, ingat, oh ini adalah cara Allah memelihara. Ini adalah cara Allah untuk membimbing. Sehingga nanti teman-teman, kalau ada ayat yang bicara tentang suatu ketetapan takdir, ya, musibah, ujian, begitu di situ ada Rabb, oh berarti ini cara Allah untuk menjaga, memelihara. Karena Rabb yang ada di situ. Oh, ini ujian ini adalah cara Allah sebagai Rabb untuk mendidik, mengajarkan sesuatu yang baru, membimbing kita untuk menemukan cara baru. Gak kebayang ya, hari ini kita dihantui disrupsi ya, bukan erupsi ya, bukan transformasi, disrupsi kan. Ada sekian banyak skill itu yang akan tergantikan oleh AI. Bagaimana tidak kita was-was, anxiety, cemas gitu? Semua ngalami itu gitu. Ya. Dulu COVID itu luar biasa ya, bagaimana COVID itu dampaknya seluruh dunia ini gitu. Tapi ketika dimaknai itu Rabb, yang memberikan ketetapan itu adalah Rabb, maka hari ini kita melihat hikmah ya dengan pandemi COVID itu, karena Allah mengajarkan sesuatu yang baru. Yang hadir ini banyak, ini berapa juta ya. Di online ada, banyak juga di online kan gitu. Coba bisa seperti itu kan, cara Allah sebagai Rabb mendidik cara baru, tapi dengan dikirimkannya pandemi COVID. Nah ini teman-teman ya, ini subhanallah. Baik, nah itu tentang Khaliq yang hubungannya sangat erat dengan Rabb ya. Ini saya mau membedah dulu tentang temanya ya, pilihan kosakatanya itu. Yang kedua, insan syamil. Ya, syamil mungkin sudah dipahami ya, karena semuanya tergabung di Syamil Group gitu ya. Visi misinya seperti apa? Cuman saya mengingatkan di sini syamil ini paripurna. Dia memiliki keseimbangan kehidupan vertikal dan horizontal, personal dan juga kolektif sosial. Itu syamil. Sehingga dia tidak hanya egois memikirkan dirinya saja ya,
tapi dia memikirkan bagaimana kontribusi apa, peranan apa yang bisa dia berikan untuk sosialnya. Apakah skala di rumah tangganya, RT RW-nya, sampai di tempat kerjanya. Syamil itu begitu, manusia yang dia memikirkan keseimbangan kehidupan antara pribadi dengan sosialnya. Ya. Nah, tentu saja kita ingin melihat versi Qur'annya. Ya. Insan syamil itu apa atau siapa versi Qur'annya itu, gitu ya. Karena mohon maaf kalau kita searching gitu ya, di dalam ayat Quran itu nggak ada penyebutan insan syamil, itu nggak ada. Yang ada syamil itu kiri, ya, kiri itu syamilnya, ya, sama ilihim, ya, sebelah kiri gitu ya. Kenapa kok jadi sempurna ya syamil itu? Ya supaya tidak ada lubang, ya, tidak ada ketimpangan. Biasa kan sebelah kanan yang mengerjakan ya, yang kiri gitu. Jadi supaya sempurna ya, itu jadi syamil semuanya itu ya, lengkap. Nah, insan syamil yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pertanyaannya, di dalam Quran itu siapa sih yang menjadi tokoh atau role model ketika kita bicara tentang manusia yang paripurna? Gitu, ada yang tahu siapa? Sian jebakannya. Ditanya itu sian jebakannya, padahal tahu gitu ya. Saya kebaca kok, pasti Nabi Muhammad SAW gitu. Betul, satu. Ada satu lagi. Ya, yang sedang akan kita bahas gitu ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa buktinya? Apa dalilnya? Saya kasih. Ya, next. Jadi di dalam Al-Quran itu hanya ada 2 nama, 2 nabi yang dijuluki sebagai uswah hasanah. 2 nabi, uswatun hasanah. Pertama, ya tentu saja Nabi Muhammad SAW yang kita baca di surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, ini saya ingin tebak-tebakan. Perhatikan ya, ini yang bisa melihat ke slide, perhatikan. Saya nanti akan tanya. Yang pertama, laqad, kalau nggak bisa lihat slide, dengarkan ini baik-baik ayat yang dibacakan. Yang pertama, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Ya, tentang Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah. Yang kedua di Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Tentang Ibrahim sebagai uswah hasanah. Gak ada manusia yang lain kecuali 2 nama ini saja sebagai uswah hasanah. Coba ini, carilah perbedaan. Nah, supaya nggak ngantuk. Carilah perbedaan. Ya, siapa satu? Apa perbedaannya? Dari depan ada laqad dengan qad, beda nggak? Beda. Ada la-nya di situ, la dibaca pendek, ya. Laqad itu menunjukkan ada penguatan, penegasan. Ya, untuk siapa ada la-nya? Untuk Nabi Muhammad SAW. Berarti 1 derajat itu ya lebih tinggi, ya Allah muliakan. Apalagi bedanya? Kana lakum dengan kanat lakum, beda nggak? Apa bedanya? Ada huruf ta gitu ya, nggak apa-apa itu. Saya nggak akan nanya bahasa Arabnya, pokoknya yang zohirnya kelihatan apa gitu ya. Ada ta-nya di situ kan, kanat. Ya. Nah, sedikitlah bahasa Arab. Kalau kana itu untuk maskulin, ya. Kanat untuk feminin. Ya, kana untuk maskulin, kanat untuk feminin. Mana yang lebih powerful? Maskulin atau feminin? Ini yang takut dengan ibu-ibu. Film itu ngejawab, wah suami dong lebih kuat, dan nanti pulang nggak siap-siap ya, nggak dibukakan pintu ya sama istrinya. Jelas dong, ya maskulin itu lebih powerful daripada feminin.
Ya. Buktinya apa? Maskulin itu bisa parkir di mana saja. Tapi kalau feminin butuh ada tempat khusus ya. Ya, tempat parkir ada nggak khusus buat cowok? Nggak ada. Buat cewek ada kan? Khusus warnanya pink lagi kan? Khusus perempuan kan di situ, woman only itu tempat parkir ya. Nah, dan lebih lebar kan? Lebih lebar itu dibandingkan yang umumnya ya, semua bisa gitu. Nih perempuan. Punten ya yang akhwat umat ya. Saking dispesialkannya itu ya perempuan. Oke, sudah dua itu perbedaannya ya. Apalagi perbedaannya? Ada yang ketemu? Uswatun hasanah. Ya. Penyebutan Rasulullah dengan Ibrahim ya, Rasulullah kemudian baru uswatun hasanah, uswatun hasanah baru Ibrahim. Ya, supaya nggak ulang lah. Ya, saking Allah itu ingin memuliakan, tambahan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW, maka penyebutan namanya itu ditarik ke depan, baru kemudian uswah hasanah. Kalau Ibrahim, uswah hasanah dulu, baru namanya Ibrahim. Oke ya, nah ini. Jadi dengan bahasa Arab tuh, ya semoga kita semangat nanti ya. Itu Quran tuh jadi sesuatu yang menarik. Ada mukjizat di situ ya. Baik, intinya adalah yang dimaksud dengan uswah hasanah, inilah manusia yang paripurna, yang Allah sediakan untuk menjadi teladan, menjadi contoh yang baik untuk semua manusia. Semua manusia. Tidak bicara tentang gender, tidak bicara tentang asal muasal, ya, pendidikan, enggak. Semua manusia itu bisa mengambil contoh teladan yang baik dari uswah hasanah ini. Mau kita sebagai employee ya, ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dari uswah hasanah ini. Mau kita sebagai owner sama gitu, mau yang bebas gitu ya. Ya, nah jadi ini kita akan lihat sosok uswah hasanah ini ya. Nah Bapak Ibu insan syamil yang dimuliakan Allah ya, next. Dari sekian banyak ayat yang mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, itu ternyata ini kan manusia yang mendapatkan gelar Khalilullah ya, Khalilullah itu yang sangat dicintai oleh Allah, Khalilullah ya. Kemudian juga nanti Ibrahim itu kapasitasnya Allah sebutkan di surat An-Nahl, saya lupa tapi halaman terakhir surat An-Nahl ya. Inna Ibrahima kana ummah. Nilai satu orang Ibrahim itu sama dengan senilai dengan ummah. Ummah itu apa? Umat. Gitu. Saking ya tingginya kapasitas Ibrahim itu sama dengan umat. Ya. Inna Ibrahima kana ummah qanitan lillahi hanifan wa ma kana minal musyrikin ya. Nah, ini manusia yang sangat Allah cintai dengan gelar Khalilullah itu. Tapi uniknya kalau kita baca dari awal Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas itu, ayat pertama yang mengenalkan siapa Ibrahim itu ada di Al-Baqarah 124. Al-Baqarah 124. Bayangan saya, kalau ini adalah manusia yang paling dicintai, itu kan pasti dipuji-puji, dikenalkan tentang kehebatan-kehebatannya, pasti begitu gitu. Ya, supaya orang tertarik gitu untuk menjadi followernya ya, millata Ibrahima gitu ya. Nah, tapi tidak, cara Allah mengenalkan itu sosok ini, wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Ibrahim itu diuji oleh Robnya. Saya tetap menggunakan Rob ya. Kalau di mushaf terjemahannya Tuhan.
Ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat. Lalu Ibrahim lulus ya, dengan cum laude. Ya, saya pakai bahasa cum laude ini. Ya. Nah teman-teman, di sini yang menarik pertama, jadi kisah tentang role model, contoh panutan kita semua ini, pertama tentang ujian. Ingatlah ketika Ibrahim itu diuji. Ternyata yang pertama harus kita pelajari ini, oh manusia yang Allah cintai pun ternyata diuji. Berarti semua manusia itu yang OTW-nya itu kepada Allah, yang ta'abud wa taqarrub, ya ibadah dan mendekatnya kepada Allah, itulah jalan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu pasti akan mendapatkan ujian. Wa ibtala Ibrahim. Tetapi, nah, saya ingin cerita bubur ayam. Abang udah hafal ya. Pak Beni juga udah hafal ya cerita bubur ayam ya Pak Beni ya. Gini teman-teman ya, jadi kalau kita beli bubur ayam yang biasa, itu kan paling buburnya saja. Mungkin ada tambahan topping ya. Ada cakwe, ada suiran ayamnya lah, ada kerupuk. Itu bubur ayam biasa. Tapi kalau kita minta tambahan, ya, ada ati amplaknya, ada telur puyuhnya gitu ya. Nah, itu kan menjadi bubur ayam apa? Spesial. Nah, ya, kalau di awal bulan ya jajannya bubur ayam spesial gitu ya. Nanti kalau sudah ujung-ujung bubur ayam biasa. Nah, dalam bahasa Arab itu ada itu suatu kata yang maknanya itu sama, bubur ayam. Tapi yang satu lagi itu mendapatkan topping tambahan. Jadilah bubur ayamnya spesial. Nah, ini ya. Ujian dalam bahasa Arab itu bala. Bala ya, sekali aja. Bala itu ujian. Nah, jangan dua kali lah, sekali aja belum tentu kita lulus ya dengan ujian itu. Ya. Bala itu adalah ujian yang bubur ayamnya biasa. Ya, bala. Wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan supaya mereka banyak kembali kepada Allah. Dengan kebaikan kembalinya bersyukur kepada Allah, dengan keburukan bersabar meminta pertolongan. Itu wabalaunahum, bala. Ya, bubur ayamnya biasa. Tapi nanti ada tambahan topping. Ya, ditambahi dengan ati ampela. Ya. Kemudian ditambahi lagi dengan telur puyuh. Ya, 2 ya tambahannya, toppingnya. Jadilah ibtala. Sama artinya ujian. Tapi ibtala adalah ujian yang apa tadi? Bubur ayamnya apa tadi? Spesial. Jadi ini adalah ujian yang spesial. Ujian yang ekstrim. Ya. Subhanallah, paham gak di sini? Ketangkep gak? Ketika manusia itu semakin mendekat kepada Allah, bukti cintanya Sang Khalik itu ya, adalah dengan cara apa? Ngasih yang spesial. Ngasih yang spesial. Ujiannya pun ujian yang spesial, bukan yang biasa-biasa saja. Wa idibtala. Dari sini kita bisa ngebayangin gitu ya, ujian spesial Ibrahim itu luar biasa. Tidak hanya urusan menyembelih anaknya saja, tapi juga yang beliau hadapi itu masyarakat yang pagan, ya, yang kemudian beliau sendiri yang harus menghadapinya gitu. Yang musyrik itu semuanya, termasuk ayahandanya gitu, termasuk rajanya dia hadapi. Ya, konsekuensinya apa? Dibakar gitu. Kemudian ada perintah untuk meninggalkan keluarganya di padang pasir. Sanes di Babakan Sari, sanes di Kircon ya. Di padang pasir, coba bayangkan. Dan saat itu belum ada air Zam-Zam, belum diketemukan. Bayangkan itu, ya. Ujian demi ujian itu, ya, diistilahkan dengan ibtala.
Ya, kalau kita sih mungkin mengalami situasi menyempitnya kehidupan kita, tapi tetap adalah ya maisha, ada penghidupan itu meskipun berkurang. Ini Nabi Ibrahim diperintahkan hijrah betul-betul nol. Ya, dimulai dari nol. Ya, SPBW temannya. Nah, ibtala ya. Nah, ternyata pertanyaannya, siapa yang mengibtala Nabi Ibrahim alaihissalam? Siapa? Siapa jawab? Rob. Kalimatnya Rabbuhu, bukan Allah. Wa ibtala Ibrahim Allahu, nggak begitu, tapi Rabbuhu. Ingat Rob itu tadi kata kuncinya apa? Provider, caretaker, sama edukator, mentor. Berarti ini cara Allah untuk memelihara, cara Allah untuk mengupgrade kapasitas manusia yang Allah cintai ini. Di-upgrade. Caranya apa? Dikasih ujian. Ujiannya juga bukan ujian yang anak TK. Ya, ini. Ya, ujiannya beneran ini ya. Gitu. Dan Allah sebagai pembimbingnya beneran. Itu. Ya, Rabbuhu. Jadi bagi kita, ketika ada ujian dalam kehidupan kita, apakah skalanya pribadi, keluarga, atau perusahaan tempat kita kerja, kalau disikapi dengan cara pandang Quran, oh ini bisa jadi kita sedang dirawat, dipelihara oleh Allah, kemudian nanti akan dibantu untuk naik kelas. Ini itu Rob ya, pilihan kata Rob ini. Sekedap dulu kita bisa berat, jam 9 ya? Ya, saya coba mengukur waktu ya. Masih kuat nggak ini? Masih ya. Itu satu tentang ibtala dan Rob ya. Sekarang kata berikutnya adalah dengan apa Rob itu menguji Ibrahim? Bikalimatin, dengan kalimat-kalimat. Bikalimatin, dengan kalimat-kalimat. Bukan dengan perintah, bukan dengan larangan di sini. Dengan kalimat. Coba kalau saya katakan begini. Saya datang ke tempat ini ya, terjebak macet. Itu kalimat apa itu? Dalam bahasa Indonesia kan ada jenis kalimat ya. Ya, saya datang ke tempat ini terjebak macet. Itu kalimat apa? Kalimat berita kan? Kalimat berita. Ya. Kalimat yang kedua. Ya. Pak Eman, tunjukin dong jalannya. Kalimat apa itu? Perintah. Ya kan? Nanti ada kalimat larangan gitu. Ternyata di sini ayatnya itu bikalimatin, dengan kalimat. Ibu-ibu coba ini. Kalau suami ibu itu datang pulang ke rumah, kemudian mengatakan begini, aduh luar biasa ya, macet pisan nih. Tadi di jalan tuh kejebak ya, konvoy bobotoh, terjebak 2 jam, capek pisan, aduh para regel. Ya, belum sempat makan lagi tadi. Kalimat berita. Tapi sebagai ya pasangan hidup yang sudah paham kode-kode isyarat suaminya, kira-kira apa sih yang dimaksud? Wah, dipijetin, bikinin kopi, masakin Indomie. Kan itu kode kan? Ya. Coba bayangkan kalau suami ibu itu langsung dengan kalimat perintah gitu. Enak nggak suasananya? Enggak. Bikalimatin menunjukkan bagaimana ya bonding, ikatan Ibrahim itu dengan Robnya. Bagaimana ikatan beliau dengan Robnya itu sangat dekat, sehingga dengan kode isyarat itu nyambung. Kode isyarat itu nyambung. Itu tidak harus dengan perintah larangan. Nah, ini pelajaran buat kita ya. Jadi sebelum nanti kisah tentang pengorbanan yang sangat ekstrim, menyembelih anaknya, yang begini-begini dulu
yang kecil-kecil dan ini terjangkau buat kita gitu. Responsif dengan Allah. Bagaimana supaya sensitif? Makanya firasatul mukmin, firasat orang mukmin itu benar. Kenapa? Karena ini manusia yang mendekat kepada Allah, maka nanti Allah akan mengirimkan pandangannya, lintasannya itu benar. Karena kedekatan itu. Nah ini, ya, itu bikalimat ya. Kemudian semua ujian-ujian itu dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam dengan fa'atammahunna. Nih, saya sebutkan lagi bubur ayam. Tamma, ya, tamma yang nanti jadi tamat. Tamat itu dari bahasa Arab. Tamat, ya, tamma itu bubur ayam biasa. Bubur ayam biasa, tamat. Bubur ayam biasa. Tapi kalau saya tambahi toppingnya satu di depan, atamma. Atamat. Ada A di depan, maka ini jadi bubur ayam yang spesial. Berarti Nabi Ibrahim itu menyelesaikan ujian-ujiannya tadi itu dengan sempurna. Tidak sekedar lulus. Berapa IPK lulus? Berapa IPK lulus? Harus di atas 2 kan? Nah, baru bisa lulus ya. Ya. Tapi Nabi Ibrahim itu cum laude dengan ada atamma yutimmu itu gitu. Quran itu ngebaca situasi kita. Hari ini juga kebaca oleh Quran. Ya, subhanallah ya. Nah, jadi itu teman-teman awal kisah role model kita ya. Saya percepat next ya. Nah, mari kita lihat bagaimana contoh kasus ibtala dari Allah itu. Saya tidak ingin membahas pengorbanan yang besar yang menyembelih anak. Dan penyembelihan anak itu Allah ceritakan hanya 1 kali di surat As-Saffat ya. Tapi ada pengorbanan Nabi Ibrahim itu yang diceritakan 2 kali dalam Quran, meskipun kejadiannya sekali. Kejadiannya sekali tapi dipretelin ya, dipecah jadi puzzle untuk diceritakan dalam Quran. Ini sekali, kemudian nanti yang kedua ditambahi sedikit gitu. Ini kan cara sosmed juga ya, menyampaikan ke kita tuh dicicil gitu ya. Yang suka nonton drakor misalnya itu biasa ada sedikit-sedikit ditambahi gitu ya. Nanti tamat gitu ya. Nah, yang pertama ini bukan yang pertama. Ini kisah tentang datangnya tamu-tamu tidak diundang ke rumah Ibrahim alaihissalam. Ya. Siapa tamu ini? Para malaikat ya, yang berwujud manusia ya, ditugaskan oleh Allah untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Tapi mampir dulu ke rumahnya Ibrahim. Nah, di situ kita baca pertama di surat Ad-Dariyat ya, ayat 24 sampai 26. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah sampai kepadamu cerita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Ya, tamu yang dimuliakan. Idakhalu alaihi faqalu salaman. Ketika tamu-tamu itu datang dan mengatakan salaman. Qala, Ibrahim menjawab salamun. Perhatikan ya. Kalau ngantuk nggak ketangkep ini ya. Tamunya itu mengatakan apa? Salaman. Ibrahim menjawab salamun. Nah, nanti kalau ngantuk ingatnya ke sana, nanti ke Ciumbuluit, rumah sakit salamun kayak gitu ya. Ya. Kenapa Al-Quran membedakan? Ini ada akhlak luar biasa Nabi Ibrahim ya. Saya teruskan dulu. Qala salamun ya, qaumun mungkarun. Dalam kacamata Nabi Ibrahim ini tamu yang mungkarun, yang nggak dikenal. Ini tamu nggak dikenal, nggak diundang. Saya nggak kenal ini, bukan karyawan Syamil ini. Itu. Ya. Kenalan siapa ini? Nggak kenal. Ini tamu nggak dikenal. Tapi sikap Ibrahim itu faragha ila ahlihi.
Dia pergi diam-diam, tamunya dipersilahkan dulu masuk ke ruangan ber-AC gitu ya. Sebentar ya, ya balik dulu masuk ke rumah, ya, minta kepada keluarganya dicarikan apa? Ya, faja'a bi ijlin samin. Datang balik lagi membawa ijlin, itu kalau zaman sekarang itu batibul. Apa? Kenal ada batibul? Apa Pak batibul? Sate batibul, ada yang pernah nyicipin? Bawah 3 bulan. Kenapa terkenal sate batibul itu? Bawah 3 bulan. Usia ya, kambing atau sapi itu ya? Ya, kambing yang disembelihnya itu di bawah 3 bulan usianya. Kenapa kira-kira? Rangu. Dagingnya masih enak rangu gitu. Batibul. Saya bayangkan ya kalau zaman now ini ya, ijlin itu adalah daging anak sapi yang batibul tadi. Ya, bawah 3 bulan. Kalimatnya adalah bi ijlin samin. Daging anak sapi usia di bawah 3 bulan yang samin. Samin itu besar, size-nya besar gitu. Ya. Kalau pernah makan apa stick-stick itu kan hitungannya gram. Gitu ya. Paling gede berapa gram sih gitu? 500 gram aja udah enak gitu ya. 200 gram itu sudah gede gitu ya. Nah, ini ukurannya. Jadi temanya tentang ukuran. Ya. Nanti diceritakan lagi di surat Hud, surat ke-11. Cuman 1 ayat. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Dan sungguh telah datang utusan-utusan kami, utusan Allah kepada Ibrahim dengan busyra, dengan membawa kabar gembira. Lihat bedanya ya. Kalau tadi tidak bawa kabar apa-apa dan Ibrahim itu asing. Di sini dia bawa kabar gembira. Ya, apa kabar gembiranya? Bahwa istrinya Ibrahim itu akan mengandung dan akan melahirkan anak. Itu kabar gembiranya. Karena saat itu masih menunggu-nunggu ya kelahiran anak. Ya, sudah tua ya. Nah, membawa kabar gembira. Cik, coba ya. Kalau ibu-ibu kedatangan tamu ya, misalnya kemudian cek, iya, naon, iya, cek, naon. Menang arisan, gitu. Waduh, langsung dareh-darehnya langsung berubah, raut mukanya dibukakan selebar-lebarnya, dipersilahkan gitu ya. Suguhannya tidak hanya kakaren yang dikeluarkan gitu, di kulkas aya naonnya. Gitu. Sebelah kanan, sebelah kiri yang freezernya ada apa ya gitu. Karena membawa kabar gembira pasti sikapnya beda. Ya. Ternyata ya, Allah ceritakan qalu salaman. Ya. Tamu-tamu ini yang membawa kabar gembira ini mengatakan salaman, qala salamun. Ibrahim menjawab salamun. Ya. Fama labisa an jaa bi ijlin hanid. Ya, ditinggalkan tamunya itu, kemudian Nabi Ibrahim mencari ke keluarganya, ada apa ya di dapur? Maka didatangkanlah ijlin, daging anak sapi batibul tadi, tapi sekarang hanid. Ya, hanid itu kalau orang Sunda dengernya agak-agak gimana gitu ya. Ya, hanid jadi hanut. Nah, menunjukkan apa hanut itu? Dibakar, dipanggang. Coba bedakan ya, skinnya adegannya ya. Nah, di adariyat itu ya, hidangannya adalah bicara tentang size-nya, ukurannya gede. Di surat Hud bicara tentang apa? Cara penyajiannya. Ya. Kalau hari ini tuh mungkin ada yang tahu sei sapi. Sei sapi itu kan cara membakar daging ala-ala NTT kan. Ada rempah-rempahnya, ada bau smokinya gitu ya. Enak lah. Ini Pak Beni kalau ada yang belum nyobain harus ini. Disuruh nyicipin gitu ya. Sei sapi itu gimana ya? Sasendok ewang lah gitu, secuil gitu ya. Nanti pasti dicium dulu, harus dicium dulu.
ada wangi apa di situ, rempah-rempah apa gitu. Sei sapi. Lihat bedanya ya. Makanya saya melihat subhanallah, ini bentuk pengorbanan ketika kedatangan tamu dan memberikan excellent service. Memberikan excellent service. Mulai dari waktunya, mulai dari cara menjawab. Nah, sekarang ke salamun. Apa sih maksudnya? Bahasa Indonesia terjemahnya sama, selamat gitu, sama terjemahannya. Tapi singkat cerita ya, ini perbedaannya, saya 2 menit lagi. Salaman itu biasa mengucapkan salam ya. Kalau salamun menjawabnya dengan lebih baik, dengan akhiran itu cara jawabnya lebih baik. Apakah mulai dari lebih panjang ya? Apakah dengan sikap yang kemudian hangat gitu? Kan ada orang menjawab itu Assalamualaikum, salam. Nah, bisa begitu kan gitu. Tapi salamun itu, apapun kondisi saat Ibrahim itu, dengan salamun saya ngebayangkan sikapnya langsung baik, terbuka, open gitu ya, senyum gitu ya. Salamun itu luar biasa ya. Ya makanya ada value dari suatu perusahaan itu dengan senyum ya, menghadapi customer itu dengan senyum gitu. Karena ini diajarkan. Tidak hanya ibadah haji dan kurban yang merupakan warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Urusan menjawab salam ternyata itu warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu di surat An-Nisa ayat 96. Jika kamu itu diberikan salam, ya, maka fahayyu bi ahsana minha. Jawablah dengan salam yang lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih baik. Aurudduha, atau yang sebanding. Kalau orang itu mengatakan Assalamualaikum, nah, jangan jawabnya Waalaikumsalam. Nah, itu tidak rudduha ya. Waalaikumsalam lengkap gitu ya. Dan itu ayat, nanti silahkan dibuka, ditutup dengan kalimat begini. Innallaha ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu hasiba. Hasib itu menghitung dengan sangat rinci ya. Jadi kalau jawaban yang sedikit saja lebih panjang, itu dihitung oleh Allah. Kalau raut mukanya itu raut muka yang hangat, itu dihitung oleh Allah, dicatat. Segala sesuatu yang terkait itu. Excellent service dimulai dari sikap seperti itu. Subhanallah ya. Itu bagian marketing gimana itu kalau baut gitu ya, nawarkan itu ya. Punya waktu cuma 1 menit kan untuk ya memprospek orang gitu, kalau nggak hangat itu gimana sih? Ini ya keren banget. Baru hidangan. Setelah itu di depan ketemu baru bicara hidangan. Coba bayangkan pengorbanan kecil-kecil ini. Itu latihan naik kelas sampai nanti pengorbanan besar. Apa yang dia cintai, yang dia tunggu-tunggu sekian tahun berupa anak. Anaknya sudah mulai ya, besar dan bisa diajak membantu pekerjaan orang tuanya. Itu diminta dikorbankan. Kalau tidak dimulai dari yang kecil-kecil. Ya. Nah inilah bagaimana Allah ya, yang mencintai hambanya ini terus itu ya pelan-pelan gitu ya. Dan terakhir, punten ini lewat 1 menit lah. Kalau dilanjutkan ayat 124 tadi ya, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ayat terusannya Allah berkata begini, qala inni ja'iluka linnasi imaman. Sesungguhnya aku akan menjadikan kamu wahai Ibrahim sebagai bagi seluruh manusia sebagai imaman. Sebagai imam, pemimpin bagi seluruh manusia. Ternyata rencana-rencana ibtila tadi, ujian-ujian yang ekstrim itu adalah sebuah persiapan supaya Ibrahim itu siap menjadi pemimpin levelnya dunia. Bahkan juga menembus ruang dan waktu.
hari ini sosok figur Ibrahim sebagai uswah hasanah terus diabadikan. Kita baca namanya saat sholat, kita sholawat juga baca namanya gitu. Imaman linnas. Jadi bagi kita yang skalanya itu bukan ibtala, skala kita ini bala, ya ujiannya bala gitu ya. Yakinlah bahwa itu ya rencana Allah untuk menjadikan kita ini imaman pada skala kita masing-masing. Menjadi imaman skala kita masing-masing. Dulu masih lajang gitu ya, dengan sekarang sudah berumah tangga, punya anak 1, itu level imamannya kan harus ditingkatkan. Punya anak 2, anak-anak tambah besar, itu harus kapasitas sebagai imamannya harus ditingkatkan. Ya, terus seperti itu. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, ya, cara pandang Qur'ani terhadap bentuk kasih sayang Rabb kepada manusia yang dia cintai itu. Ternyata ada sisi yang lain yang tidak kelihatan dengan kasat mata kita, tapi itu menjadi sesuatu yang besar urusannya di hadapan Allah, dan kita harus memperbesar urusan itu. Keimanan kepada Allah, keyakinan Allah yang maha memelihara, maha membimbing kita semua, sehingga kehidupan apapun yang kita alami, ya, ada kesulitan perusahaan dan sebagainya, itu jadikan optimisme bahwa ini sebuah ya persiapan untuk mengangkat level keimaman kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, saya ingin menyampaikan satu pertanyaan. Bagaimana kita merespon ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sesuatu dari kita? Entah itu kita kehilangan ayah, kehilangan ibu. Ini curhat ini. Apakah kita menganggap itu sebagai bentuk cintanya untuk membersihkan hati kita dari keterikatan dunia, apa gimana Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Ya, termohon ya. Di ayat di surat Al-Baqarah ya, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat." Di situ kita ketemu lagi dengan wa lanabluwannakum. Bala di situ. Ya, ujian di situ. Dan di situ ada tambahan-tambahan penguatan, penegasan. Ya. Benar, sungguh, beneran loh, 3 kali di situ. Walanabluwannakum adalah yang pendek, kemudian ada huruf nun yang bertasydid, itu derajatnya 2 penguatan. Artinya ini kepastian bahwa kami Allah pasti sungguh beneran akan menguji kalian. Dengan apa? Bisyai'in. Bisyai'in itu dengan sesuatu. Bisyai'in. Ya. Dan Allah yang paham betul ujian yang pas, yang cocok, yang tepat sasaran untuk orang ini apa itu. Bisyai'in itu. Ya. Bebas gitu. Meskipun kemudian Allah ngasih spill bisyai'innya itu apa aja gitu. Sesuatu itu apa saja. Minal khawfi, rasa takut, cemas, masa depan biasanya. Apapun masa depan itu membuat takut, cemas. Ya, di apa? Minal khawfi wal ju', lapar. Wa naqsin itu kekurangan apa? Wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat. Kehilangan ya, aset, kehilangan harta, ya. Kemudian kehilangan orang yang dicintai. Bagian dari kepastian ujian dari Allah. Itu satu yang kita pahami ya. Jadi ketika kita mengalami wanaksin ya, diambilnya al-anfus ya, orang yang sangat kita cintai, yaitu memang harus dengan Quran. Supaya orang itu bisa kuat ya, menghadapi ujian itu ya, itu harus dengan Quran. Gak bisa dengan yang lain. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kenapa itminan di situ bukan sakinah?
Zikir itu akan membuat tumaknina. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Beda kalau sakinah itu, kalau rumah tangga itu sakinah, ya endah gitu. Tapi kalau tumaknina itu goncangan yang luar biasa, butuh ya untuk ditenangkan. Itu tumaknina, itminan. Dengan apa? Dengan zikir. Sebaik-baik zikir itu adalah ya, fadzakir bil Quran may yakhafu, dengan Quran. Sebaik-baik zikir. Ada contoh kasus ya. Ada seorang yang kalau hari ini itu di atas Habib Nurmagomedov ya, apa bacanya? Raja MMA gitu ya. Kebayangkan fisiknya kuat gitu. Ya. Ketika orang ini, seorang sahabat ini, siapa kira-kira namanya? Yang Raja Bulat ya. Raja Bulat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kuat banget ya. Ya. Ketika mendengar kabar Rasulullah SAW wafat, itu nggak tahan, gejolak psikologisnya, perasaannya nggak mau menerima itu sebagai sebuah kenyataan, nggak siap kan, nggak siap itu, sehingga menghunus pedang juga biasanya. Siapa yang berani mengatakan ya Rasulullah itu wafat, siap-siap. Ya. Kan dalam Quran itu ada kata Umar itu, ada kisah Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari 40 malam, tapi nanti balik lagi. Kejadian hari ini tuh persis seperti itu, kata siapa? Kata Umar. Tapi dia lupa ada ayat Quran yang lain ya, yang kemudian semua nggak ada yang berani, kecuali muncullah di situ Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membacakan satu ayat Quran. Ya. Apa ayat Qurannya? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Itu. Muhammad itu adalah manusia dan rasul seperti rasul-rasul sebelumnya. Apakah ketika beliau itu apa imata mati, au qutila atau terbunuh, maka kamu akan balik badan? Wah, itu langsung Umar saat itu. Tadi kan Umar paham, hafal Quran paham. Tapi saat itu yang dia ingat, oh kisahnya Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari 40 malam. Tapi diingatkan oleh Abu Bakar, ini ada ayat yang lain bahwa Muhammad itu manusia biasa, pasti akan mengalami kematian. Di situ langsung menerima, semuanya selesai. Semua gejolak-gejolak itu selesai dengan Quran. Dengan Quran selesai. Nggak ada harus ke psikiater, ke psikolog, nggak ada harus pasang status gitu. Sehingga semua mendoakannya, sabar ya, ayo move on, diajak healing, nggak selesai. Kecuali kembali kepada Quran yang nanti mengajarkan siapa Allah, yang mengajarkan, mengingatkan kembali tentang hakikat ujian itu gitu. Nanti ujian itu ada bala, ada juga musibah, ada juga fatana yuftinu. Itu punya makna yang dalam. Kalau musibah itu tepat sasaran, asoba yusibu musibah. Jadi apa yang menimpa kita sebagai musibah itu memang sesuai ya, dengan target yang diinginkan oleh Allah, itu musibah. Kalau fatana itu adalah sebuah kegiatan untuk melemparkan emas ya ke kobaran api yang suhunya sangat tinggi untuk memisahkan dari kotoran-kotoran dan nanti keluar emas itu dengan murni. Ya. Walaqad fatanna. Ya. Itu Allah di surat Al-Ankabut ya. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yuftanun diuji. Kenapa dengan fatana yuftanu itu? Karena ingin menunjukkan kualitas emas seseorang itu dengan ujian. Jadi sudah betul ya kalimatnya, statementnya. Apakah ini cara Allah supaya saya dimurnikan ya, ketawakalannya, sandarannya tidak kepada orang tua? Iya, betul. Ya. Bagi kita bukan masalah ini adab, ini peringatan, nggak usah lah kita sibuk dengan itu.
Yang penting adalah bagaimana sikap kita ketika mendapatkan musibah ujian itu. Apakah membuat kita la'allahum yarji'un, membuat kita kembali kepada Allah, atau justru suudzon, komplain kepada Allah. Nah, ya Allah, kenapa saya? Kenapa bukan si fulan si fulan? Kenapa harus saya gitu? Yang kena PHK, kenapa saya yang ditinggalkan? Tidak ada itu. Tapi kemudian menerima dan kemudian husnuzon, tetap kepada Allah, terbaik sangka. Dia akan gampang move on. Dan terakhir ya, saya ingin menambahkan makna bala. Nah, bala itu gini. Kalau ada teteh di belakang ya, paling belakang ya, ingin melihat ke depan, kemudian kehalang sama orang yang duduk di depannya. Itu dalam bahasa Arab yang dipakai dengan bala. Balautu fulanah. Saya geser si fulan itu supaya bisa melihat ke depan. Itu bala. Jadi bala itu cara Allah untuk mengungkap potensi orang itu yang sebelumnya belum kelihatan. Ternyata yang di PHK itu bisa muncul tuh potensi massa, potensi jualan, tidak hanya Grab, tidak hanya Gojek, ada tuh muncul potensi marketing yang sebelumnya tertutupi. Ini hebatnya bahasa Quran. Jadi tadi ya, terima dan tidak ada solusi lain kecuali kita banyak zikir dengan Quran. Baca, kalau nggak paham kita coba renungkan, baca terjemahannya, coba kita lihat, tonton kajian di YouTube-nya gitu, tentang musibah-musibah itu apa sih hakikatnya. Jangan biarkan setan itu masuk saat hati kita sedang terbakar. Ya, terbakar itu gara-gara sedih banget terbakar. Gampang masuk setan itu. Kesel banget, seneng banget, itu juga bisa terbakar. Euforia banget. Kemarin bobotoh itu terbakar itu. Ya, itu bahaya, setan bisa masuk. Ya. Nah itu ya. Baik. Kalau nggak bisa. Baik.